Oke, kita sekarang sudah bersama dengan dua Sarah ya. Kita ke Sarah yang baru mulai. Sarah muda dan Sarah berumur. Oke, Sarah muda dulu. Kamu kan membagikan kemarin ceritanya. Baru setelah bayi kamu umur 7 bulan, baru akhirnya kamu membagikan tuh fotonya. Nih, lucu banget. Di London lagi. Ini London kan? Enggak, ini lagi di apa tuh? Di Macau. Londoners ini. Oh iya. Next trip. Tetap aja negara luar. Ibu jalan-jalan dulu ya, hamil jalan-jalan. Punya anak jalan-jalan tuh lihat. Ih, lucunya. Kenapa nggak dipublish fotonya dari bayi? Karena sebenarnya itu emang kebijakan aku sama suami aku. Jadi awalnya tuh emang kita nggak mau publish Kak, karena dia sebenarnya agak keberatan untuk publish anaknya ke sosial media, karena menurut dia anak kecil tuh masih belum punya kontrol soal sosial media. Nah tapi beberapa kali, jadi misalkan kita lagi jalan di luar gitu, tiba-tiba tuh ada netizen ngefotoin, terus diupload di TikTok. Sedangkan mereka tuh sebenarnya udah tahu kalau misalkan aku nggak publish anak aku. Ada nih netizen lain komen kayak misalkan kayak sama anaknya sama mamanya nggak boleh lo dipublish, terus dia malah kayak hah emang iya, padahal jelas-jelas semua kan ada ininya kan. Dan itu udah kejadian 3 kali sampai aku sempet kayak berargumen dengan netizen yang beberapa dari mereka akhirnya memang take down, tapi kan udah ketahuan dan udah yang nonton udah ratusan ribu gitu loh Kak. Jadi kan akhirnya orang udah tahu juga. Lama-lama akhirnya gue capek kayak ya udahlah, kalau misalkan aku mau jalan ya jalan aja gitu. Apalagi kalau misalkan aku kadang emang suka bawa anak aku, ya udah bawa aja gitu loh Kak. Kan kadang kita kalau misalkan lagi liburan atau apa, misalkan lagi nggak sama staff aku gitu, emang lagi family time gitu kan, akhirnya kita kayak agak lumayan keganggu ya, karena emang orang tuh bener-bener mau tahu gitu loh. Ya ampun, segitu keponya. Iya, soalnya suami aku tuh sampai risih gara-gara aku sempet dorong baby di stroller, terus tiba-tiba ada orang tuh bener-bener datang terus ngelongok. Berani Kak, serius seberani itu. Orang Indo akhirnya tuh kenapa gitu ya? aku nggak tahu. Kamu orang apa Indo? Semakin di blue semakin pengen tahu. Semakin pengen tahu, aku agak mix. Akhirnya ya udah, akhirnya kita aku ngomong kayak ini anaknya udah, seenggaknya dia udah nggak terlalu, dia masih bayi cuman nggak sebaby itu gitu loh. Ya udah akhirnya aku decide untuk ya mungkin kalau buat ibu-ibu apalagi kan mesti tahu ya, kita jangan lagi tuh sama anak orang, bayi orang ya. Aku juga nggak pernah gituin anak orang, tapi nggak tahu ya kenapa. Agak takut ya, suami kamu pasti marah tuh. Iya, sempat sih kita emang argumen, cuman akhirnya ya udah, akhirnya aku ngomong ya udah aku ini aja dipublish daripada orang nge-publish jadi orang juga. Yang penasaran ya. Jadi biarin aja gitu. Tapi sekarang udah nggak ada, setelah kamu publish nggak ada yang kayak gitu. Orang udah lumayan ngerti, kayak misalkan aku selalu bilang foto segala macam boleh tapi nggak boleh pegang. Oke, baiklah. Sekarang kita penanya nih, Sarah banget atau bukan setelah jadi ibu? Ini untuk dua Sarah ya. Sarah banget. Apakah kalian berdua ini perfeksionis? Harus tahu segala sesuatu tentang anak? Iya. Kamu perfeksionis. Iya, Aku parah, aku sampai segede gini Habibi masih aku tanya pulang jam berapa, di mana main, kadang dia malu ya. Malah kata suami aku, jangan digituin lah anak, kasihan udah gede gitu. Udah aku begitu. Terus gimana dong? Enggak, kayaknya harusnya begitu deh. Ya kan, bener kan, setuju. Kasihan. Kamu belum relate ya, kalau aku kayak palingan ya kalau tumbuh kembang semuanya aku bener-bener ngerti sih. Oh ya. Makin butuh banyak waktu untuk me time setelah punya anak. Exactly ya. Exactly ya. Iya. Ibu mah anaknya udah Saya gede. udah gede. Udah bukan me time. Ini mah me time terus, liburan terus. Sering marah-marah ke suami karena butuh pelampiasan, karena capek? Enggak sih. Enggak juga. Enggak ya. Kamu kalau berantem gitu bahasanya apa? Aku berantem tuh mau berantem karena capek duluan. Ngerti kan? Karena udah males mau ngomong. Kadang-kadang di tengah-tengah berantem ada miskomnya gitu kan. Terus jadi kayak ya udahlah nggak jadi berantem, capek duluan. Ini bahasa Inggris nih. Iya, kita bahasa Inggris karena kan ketemunya dia kan bahasanya Jerman, terus aku Indonesia. Jadi kita ketemu di tengah bahasa Inggris. Pas cuman jelasinnya susah itu aja dulu ya. Jadi ada hal baiknya ya kalau kita ngomong. Jadi capek mau berantem juga ya. Kurang fasih bahasanya, jadi udahlah gitu ya kan. Oke, baik. Jadi menurut kalian ini apakah ini termasuk princess treatment atau bare minimum nih kalau pasangan kita melakukan hal-hal berikut ini? Kalau suami selalu mengiyakan keinginan istri, menurut kalian apakah itu ya itu bare minimumnya begitu atau itu adalah sebuah princess treatment? Itu princess treatment. Aduh, aku nggak, kalau misalkan salah permintaannya kalau diyain aneh nggak sih? Bingung deh. Oh, jadi menurut kamu itu princess treatment ya? Mungkin ya. Iyalah. Iya. Kalau suami tiap hari bilang I love you, itu bare minimum atau princess treatment? Itu bare minimum buat aku. Princess treatment sih. Gitu ya. Kalau aku kadang aku paksa. Jadi kalau bilang I love you, kok nggak jawab? Jawab dong. Kamu bare minimumnya harus ngomong, minimal itu ngomong ya. Iya, Oke. benar. Selalu diantar kemanapun, walaupun deket. Itu princess treatment. Princess treatment sih. Princess treatment ya. Semua pendapatan dipegang oleh istri. Itu bare minimum sudah seharusnya atau princess treatment? Bare minimum kalau aku. Kamu bare minimum. Aku
masalahnya nggak megang semuanya lagi, cuma dikasih duit doang buat bulanan. Jadi apa tuh aku bingung. Jadi menurut kamu itu princess treatment kali menurut ya. kamu princess. Tapi dari kamu sendiri loh, dari hati kamu sebenarnya Aku yang penting dia ngasih duit untuk bulanan, menurut aku itu udah responsibility bare minimum. bare minimum ya. Mungkin ya. Kalau nggak habis sama kita. Iya betul itu. Betul kan? selalu ingat dan memberi hadiah di momen-momen istimewa, anniversary, ulang tahun, Valentine. Bare minimum. Bare minimum. Princess treatment. Kamu yang penting ngomong I love you. Iya, boleh ngomong Dikasih I love kado you. atau nggak dikasih kado nggak apa-apa ya. Iya, kalau soalnya kadang kadonya juga buat di pre-love lagi kan, jadi enggak. Kadonya dengan, di pre dengan kadonya tiket pesawat aja ya. Yang jalan bikin fun. Nah, kalian Sarah terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Sarah terima kasih juga. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi.